Kebakaran hebat juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa dini hari 21 Januari 2025. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Akibat kebakaran, lebih dari 500 bangunan terbakar dan 1.700 jiwa terdampak atas peristiwa ini. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit akibat sesak nafas. Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dan 170 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mendatangi posko pengungsian korban kebakaran di Lapangan Merah Polres Metro Jakarta Pusat. Gibran menyelami para pengungsi satu persatu. Gibran juga membagikan mainan pada anak-anak korban kebakaran. Usai mengunjungi posko pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Gibran langsung menuju ke lokasi kebakaran untuk melihat langsung lokasi kebakaran yang melahap 11 RT dan membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Pasca terjadinya kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ribuan warga diungsikan di tenda-tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan 10 tenda pengungsian bagi penyintas kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Tidak hanya tenda pengungsian saja, BPBD beserta stakeholder terkait juga menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk menunjang warga pengungsian seperti MCK, air bersih, hingga dapur umum. Daryati, salah satu warga, menyebut tidak merasa kekurangan fasilitas selama di pengungsian. Namun ia menginginkan rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah. Semua Pak, nggak ada barang polisi, saya tinggal baju di badan. Saya tidur, saya bangun 1:30, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Keluarga sih aman semua, nggak ada yang itu ketinggal poin. Saya bangun semajak semua Pak. Iya. Iya, baju semua, kakak, KTP semua, dompet semua kakak bawa semua Pak. Iya. Nah. Alhamdulillah sih, baik pelayanan semua. Fasilitas cukup, air bersih, ya, makan juga cukup. Aman. Kalau masalah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi, saya minta izin dibangun lagi. Saya nggak mau pindah dari situ. Itu harapan saya Pak. Pemirsa, kebakaran yang melanda kawasan Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat menghanguskan ratusan rumah warga. Ribuan warga pun terdampak. Lantas bagaimana bentuk penanganannya? Saya akan coba bertanya langsung kepada PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, dalam program One on One. Dekat semua Pak. Nah, wingi kan kemarin kita juga tanya terkait masalah yang belum. Seragam sekolah, buku, tas, sepatu. Lah, kan kemarin sore sudah mulai ada itu. Sampun dipun bagi. Dereng kalau seragam sekolah, dereng. Gitu ya. Nanti kan wali kota nih ya. Gimana Pak Wali Kota? Sebagian sudah. Nah, kan seperti ya, tapi sebagian ada yang belum. Tapi kita akan coba lah ya. Banyak memang semua warga kalau bisa harus bisa dibangun lagi. Karena kenapa Pak? Tempat di situ udah berpuluh-puluh tahun istilahnya. Bapaknya udah berapa lama di situ? Saya udah 40 tahun. 40 tahun. Ya. Ya, cobalah nanti kita koordinasikan, komunikasikan ya. Yang penting nanti saya juga menyampaikan gitu kan. Kan ya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan PJ Gubernur Jakarta, Bapak Teguh Setiabudi. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Pak, saat ini kita berada di lokasi pengungsian dari kejadian kebakaran Kemayoran beberapa waktu lalu. Sejauh ini Pak, penanganan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jakarta sendiri seperti apa Pak? Ya, pertama kami ya sampaikan dari pemerintah provinsi pastinya prihatin dengan musibah kebakaran ini.
Tapi karena ini ada musibah, tentu saja pemerintah provinsi segera melakukan penanganan. Yang pertama adalah terkait masalah penyelamatan, evakuasi yang kita lakukan. Begitu kita menerima laporan ada kebakaran, tim dari Gulkarmat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan itu langsung turun melakukan upaya pemadaman, dan alhamdulillah ini beritanya kan kurang lebih kita terima sekitar pukul 1.00 ya dini hari, dan pas subuh bisa kita lakukan pemadaman dan kemudian pendinginan. Dan pastinya kemudian juga kita ambil langkah-langkah bersama dengan BPBD, dengan seluruh dinas sosial, kesehatan adalah bagaimana kita juga melakukan penyelamatan dan juga pengamanan. Antara lain misalnya dengan bagaimana kita memberikan tenda-tenda itu untuk pengungsi. Nah, alhamdulillah kita juga bisa lakukan, dan sekarang tenda-tenda sudah kita dirikan sejak hari pertama. Kemudian juga yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita memenuhi sandang dan makanan, karena itu sangat perlu, karena banyak juga pakaian-pakaian mereka yang terbakar, kemudian juga tidak siap dengan katakanlah kebutuhan sehari-hari untuk makan. Ini kami langsung, tapi kami juga berterima kasih banyak pihak yang membantu, stakeholder, kemudian menyumbangkan sebagainya. Kami juga siapkan dari BPBD, Dinas Sosial terkait masalah sembako dan juga makan pagi, siang, dan malam. Kami juga berterima kasih kepada berbagai stakeholder, ada kepolisian, ada TARA, dan semua teman-teman yang lain yang bahu-membahu ikut mengatasi kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran ini. Baik, Pak Teguh, sejauh ini untuk lokasi pengungsian apakah terpusat di satu titik atau seperti apa, Pak? Jadi kita lihat sendiri ada di sekitar jalan ini semuanya cukup panjang, kemudian ada di kantor kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat, sebagian juga ada di musola yang dekat sini. Nah ini paling tidak kami akan lakukan sesuai dengan SOP ya 7 hari, kemudian bisa diperpanjang menjadi 7 hari lagi, dan andai kata diperlukan bisa ditambah 3 hari lagi. 3 hari lagi, baik. Pak, lantas untuk jumlah korban akibat kebakaran ini dan juga bangunan yang terdampak itu ada berapa jumlahnya, Pak? Ini cukup besar untuk yang pengungsian, kurang lebih untuk yang laki-laki ada 904 orang, dan untuk perempuan ada 893 orang perempuan, dengan jumlah cukup besar untuk rumahnya, sekitar lebih dari 500. Lebih dari 500 bangunan berarti ya Pak. Pak, di antara mereka tentunya ada usia pelajar begitu Pak ya, yang mana sekarang sudah memasuki masa pembelajaran, dan mereka seperti apa Pak? Apakah akan ini dilakukan? Kami juga berikan perhatian karena banyak anak-anak yang sekolah ya. Kami terjunkan juga Dinas Pendidikan untuk tahap pertama, mereka juga pakai virtual. Kemarin kami sudah ke sini menyampaikan juga hal-hal yang dibutuhkan. Mereka juga menyampaikan antara lain yang sekarang masih kurang adalah terkait kebutuhan untuk sekolah anak-anak. Ada pakaian, ada tas, buku-buku, sepatu, itu kita sudah penuhi. Alhamdulillah sore kemarin dan pagi hari ini sudah, mudah-mudahan ini segera didistribusikan. Tadi sudah sama Pak Wali Kota, ada Pak Camat, Pak Lurah, RW, RT sudah sampaikan, mudah-mudahan ini segera dilakukan. Tapi kita bersyukur sekali dari pernyataan warga juga, berbagai bansos lainnya mencukupi. Makanan alhamdulillah, sembako, termasuk juga adalah partisipasi masyarakat dan berbagai pihak menyiapkan makanan-makanan yang langsung siap saji, langsung dimakan. Kemudian juga berbagai kebutuhan lainnya, termasuk adalah sandang sudah cukup dipenuhi. Tapi kami juga menerjunkan dukungan untuk hal-hal lainnya. Misalnya ada posko kesehatan, karena juga ada beberapa pengungsi yang mengalami katakanlah mungkin sakit pernafasan dan sebagainya, sama sakit-sakit yang sifatnya harian gitu. Kemudian juga kita siapkan juga posko untuk Dukcapil, penggantian dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil yang rusak. Kemudian juga ada kami nanti kemarin sudah Pak Kapolres, bagaimana andai kata ada SIM, STNK yang rusak, nanti mungkin juga disiapkan, dan juga beberapa posko pendukung lainnya. Dipermudah ya Pak untuk membayar pastinya kami akan membantu mengatasi sebisa mungkin dari pemerintah provinsi bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang lain melakukan proses bantuan untuk katakanlah memudahkan ataupun untuk mengurangi beban yang ada di dalam
musibah kebakaran ini, sehingga pengungsi nanti bisa cepat bangkit lagi. Oke, Pak, untuk anak-anak sendiri terkait dengan trauma healing mungkin ada yang diberikan pada anak-anak dari Pemprov? Ini kami juga dengan Dinas Kesehatan juga ada pihak lain yang terkait, Dinas Sosial juga melakukan seperti itu, ada trauma healing. Ini juga seperti yang kita lakukan juga pada saat kebakaran di RW 5 Kebon Kosong beberapa waktu yang lalu, ada hal itu juga. Oke, Pak, bisa dikatakan akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran di wilayah Jakarta, Pak. Ini apakah berkaitan juga dengan banyaknya gedung di Jakarta yang belum memenuhi proteksi kebakaran? Bisa diceritakan seperti apa, Jadi Pak? kebakaran sebenarnya? ada yang lokasinya ada di pemukiman, gitu ya, ada juga di gedung-gedung ya. Pastinya ini kami juga untuk di pemukiman, kami lakukan sosialisasi, edukasi melalui perangkat wilayah, juga perangkat daerah kami, dinas-dinas yang terkait. Kemudian juga bagaimana kami juga memasang himbauan-himbauan, misalnya terkait bahaya listrik dan sebagainya. Kemudian juga jangan katakanlah menjaga masalah kompor dan sebagainya. Tapi untuk gedung-gedung juga ada, kami juga mestinya melakukan mitigasi terhadap gedung-gedung tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan terkait antisipasi ataupun pencegahan kebakaran pada gedung-gedung yang ada di wilayah DKI Jakarta. Oke, Pak, mungkin ada datanya, berapa jumlah gedung di Jakarta yang belum memenuhi standar proteksi kebakaran? Itu nanti biar Pak Kadis Kulkarmat yang menyampaikan. Kebetulan Pak Kadis Kulkarmat juga bersama kita, jadi untuk jumlahnya kurang lebih secara teknis biar Pak Kadis Kulkarmat saja menyampaikan. Oke, baik. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung pula dengan Bapak Satriadi selaku Kepala Dinas Gulkarmat Provinsi Jakarta. Pak, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. Pak, tadi kita sebelumnya membahas terkait dengan proteksi kebakaran untuk standar gedung di Jakarta. Sejauh ini, Pak, bagaimana, Pak, berdasarkan pemantauan Pemprov Jakarta, berapa jumlah gedung yang dirasa masih belum memenuhi standar tersebut? Iya, untuk jumlah bangunan di Provinsi DKI Jakarta, bangunan tinggi, itu ada sekitar 1.200 gedung. Dari 1.200 itu ada 300 gedung yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran gedung. Nah, hanya ini memang bukan berarti kita akan lakukan penegakan langsung, tapi harus melakukan pembinaan atau pengawasan. Jadi tahapan-tahapan perbaikan dari para pemilik dan pengelola gedung selalu dilakukan. Nah, ini datanya dinamis, tidak statis, jadi berkembang terus. Apabila ada perbaikan, maka data itu akan berkurang menjadi memenuhi persyaratan. Gitu. Oke. Lantas berarti sejauh ini belum ada sanksi yang diberikan atau seperti apa, Pak? Kalau sanksi kita belum ada yang kita berikan, karena kan nanti sanksi itu melalui proses lagi, ketentuannya ada PPNS-nya sebagai penegak peraturan. Nanti harus ada timnya lagi. Gitu kan. Oke, untuk sertifikasinya sendiri, Pak, standar apa saja yang harus memenuhi? Ya, ada 4 hal yang kami periksa setiap gedung itu. Pertama, terkait dengan proteksi kebakaran, aktif dan pasif di gedung tersebut, ada atau berfungsi atau tidak. Seperti sprinkle, smoke detector, kemudian aparnya tersedia atau tidak. Kemudian yang kedua adalah 2 tangga penyelamatan evakuasi, tersedia atau tidak, dalam keadaan baik atau tidak. Jangan sampai jalur evakuasi itu ditaruh barang-barang yang tidak dalam peruntukannya. Kemudian yang ketiga adalah MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, gedung itu dalam kesiagaannya seperti apa, siapa berbuat apa pada saat terjadi kebakaran, itu sudah ada terstruktur, Mbak. Nah, kemudian yang keempat adalah akses petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam gedung tersebut. Nah, 4 hal itu yang kami periksa di setiap gedung di Provinsi DKI Jakarta. Oke, Pak, kalau tadi kan berbicara terkait dengan gedung-gedung yang di Jakarta, tapi kalau di kasusnya di Kemayoran adalah kebakaran terjadi di lingkungan pemukiman warga. Itu sendiri seperti apa, Pak, untuk pencegahannya? Iya, jadi memang kalau di pemukiman ini perlu peran serta partisipasi masyarakat ya, kaitan dengan pencegahan kebakaran di lingkungan. Memang 63% frekuensi kebakaran di DKI Jakarta itu diakibatkan karena akibat dari arus pendek atau korsleting listrik. Nah, memang kami himbau kepada seluruh masyarakat agar jangan tergiur dengan barang yang murah, tapi memang harus memiliki standar terkait dengan peralatan kelistrikan. Dan pastikan juga penggunaannya juga jangan sembarangan, jangan satu saklar bertumpuk. Nah, itu mengakibatkan korsleting listrik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, selalu cek kompor nih, perawatan kompor gas ini harus segera dilakukan di dalam pengecekan. Dan pastikan peralatan kelistrikan memenuhi standar dan terawat
Jangan sampai ada yang terkelupas. Nah ini kadang-kadang terkait dengan edukasi di masyarakat perlu dilakukan sosialisasi. Oke, tapi terima kasih banyak Pak Satriadi selaku Kepala Dinas Kulkamar Provinsi Jakarta sudah bergabung bersama kami. Tapi pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan masih tetap dengan PJ Gubernur Jakarta Pak Teguh Setiabudi. Tetaplah bersama kami. Awalnya saya masih tidur nih, ibu saya balik dari dagang, terus saya dibangunin. Rame-rame tuh, saudara saya nangis, kenapa? Terus saya cek, ternyata kebakaran udah gede banget. Terus saya masuk ke dalam ngambil surat-surat, terus pergi keluar. Ya, saya sih berharap untuk segera bisa dibangun kembali seperti itu. Ya mungkin untuk sementara kita, ya kalau memang masih untuk di posko atau gimana ya kita terima-terima aja. Tapi kalau untuk di rusun sih banyak yang nggak setuju. Bukan cuma dari saya pribadi, tapi untuk keluarga dan warga saya semua nggak setuju gitu. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, kebakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Tak ada yang menyangka, hingar-bingar dan sukacita di Glodok Plaza malam itu menjelma petaka. Pada Rabu malam 15 Januari 2025, api yang diketahui bermula dari lantai 7 menjalar hingga atap gedung Glodok Plaza. Beberapa orang sempat terjebak di atas gedung hingga akhirnya bisa dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran. Sedikitnya 20 mobil pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan untuk menjinakkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak. Namun naas, besarnya kobaran api memakan korban jiwa. Proses evakuasi dimulai, warga yang merasa hilang kontak dengan kerabat dan sanak keluarga yang beraktivitas di Glodok Plaza mulai berdatangan. Salah satunya Jauh Hari, begitu mendengar kabar tempat kerja sang istri terbakar, ia langsung beringsut menuju Glodok Plaza dengan segenggam harap sang istri masih bisa selamat. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang? Anak sih nanya mulu.
Bunda mana? Kemudian saya bilang Bunda lagi lembur. Ya emang. Selama proses evakuasi berlangsung, tim gabungan menerima laporan 14 orang hilang dan 12 kantong jenazah berisi body part telah diserahkan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Evakuasi hingga proses identifikasi masih berjalan. Para keluarga korban pun berdatangan untuk memberikan data antemortem guna kepentingan identifikasi. Imbas dari kebakaran yang terjadi, sedikitnya 650 tenan di Glodok Plaza berhenti beroperasi. Meski begitu, belum bisa ditaksir kerugian pasti yang dialami tenan. Pastinya sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko. Yang semua kegiatan dari lantai LGF sampai lantai 7 ya. Para pemilik tenan belum diperkenankan untuk masuk guna kepentingan evakuasi para korban hingga alasan keselamatan. Hingga 24 Januari, kepolisian berhasil mengidentifikasi 3 korban kebakaran Glodok Plaza. Ketiganya teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sampel DNA yang diberikan pihak keluarga. Body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10. Teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ garing Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Sementara itu, hingga kini polisi belum dapat melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Glodok Plaza karena masih banyak material kebakaran yang menumpuk di lokasi. Setiap hari hingga kemarin sore, tim gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, kemudian dari personil Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, juga Polsek Taman Sari, kemudian dari DVI dan dari Dokpol Polda Metro Jaya pun masih melakukan penyisiran. Namun karena kondisi di TKP banyak barang-barang material dari bangunan yang terbakar masih bertumpuk, sehingga prosesnya masih terus berjalan pembersihan barang-barang yang bertumpuk. Setelah barang-barang yang bertumpuk bisa diangkat, nanti tim penyisiran akan melakukan penyisiran. Apabila semuanya sudah selesai pembersihan tumpukan barang-barang material dan nanti dari Lab 4 menyatakan sudah clear dan bisa dilakukan olah TKP, baru dilakukan olah TKP. Pihak kepolisian akan terus berupaya melakukan pengusutan terkait penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, Anda kembali di One on One. Nah sekarang Pak Teguh mengajak kami berbincang juga dengan
Wali Kota Jakarta Pusat, ada Pak Arifin sudah bergabung bersama kami. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Bapak selaku Wali Kota Jakarta Pusat melihat kebakaran terjadi di wilayah Bapak ini seperti apa Pak? Ya memang kebakaran kan adalah musibah bencana yang tidak semua orang, kita semua menginginkan ya. Dan tentu ini menjadi keprihatinan kita karena memang kebakaran terus-terusan terjadi di Kebon Kosong ini dalam sebulan lebih udah 3 kali kebakaran. Nah ini juga harus dipelajari kenapa ini terjadi kebakaran. Apakah ada betul-betul dari listriknya yang kurang baik ya digunakan. Ini perlu juga dilakukan pengecekan ya terkait dengan kabel-kabel listrik. Kami terus terang bahwa kebakaran yang ada di Kebon Kosong ini mencakup yang cukup besar, lebih dari 500-an rumah yang terbakar. Ya tentunya kita mengajak dan mengimbau warga masyarakat untuk lebih memperhatikan segala bentuk apapun yang memungkinkan terjadinya peristiwa kebakaran itu berulang kembali. Tentu itu yang harus kita terus ingatkan kepada warga masyarakat. Itu kan imbauan Bapak kepada masyarakat gitu, khususnya warga Jakarta Pusat. Tapi Bapak ada nggak Pak hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bapak selaku pemimpin begitu ya untuk daerahnya sendiri terkait apa saja keinginan masyarakat agar tentunya kebakaran seperti ini tidak terjadi kembali Pak? Ya sebenarnya warga masyarakat itu keinginannya sih banyak. Mintanya sesuatu sama pemerintah masih banyak ya. Tentu kita juga punya batasan yang bisa kita berikan seperti yang terjadi saat ini ketika mereka terkena musibah kebakaran ya pemerintah provinsi selalu hadir bersama mereka menyiapkan tenda-tenda pengungsian, menyiapkan natura makan minum mereka, menyiapkan segala kebutuhan sarana air ya MPK dan lain sebagainya, termasuk juga pakaian mereka, selimut dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah diperhatikan, kesehatan diperhatikan, bahkan juga terkait dengan semua dokumentasi yang berkaitan dengan kependudukan, dokumen mereka itu juga langsung kita layani ya. Semua ini tentu kita berharap lagi bahwa khususnya yang ada di Kemayoran ini, karena memang ini adalah warga kami, statusnya juga warganya adalah warga berKTP DKI, ya kita menghimbau agar tentu sama-sama kita menjaga lingkungan kita, khususnya yang setelah terdampak ini, apakah mereka ini setelah terjadi kebakaran ini harapannya ya kepada kita, pengennya mereka kan ingin kembali lagi ke tempatnya gitu ya, kembali lagi ke tempatnya. Jadi kemarin ya, saya juga sempat bincang-bincang dengan mereka ya, baik apakah RW, RT, LMK dan juga warga. Mereka memang banyak yang berharap bisa kembali ke tempat awal, tapi itu kan tidak bisa kami membuat suatu keputusan karena itu lokasinya sendiri adalah bukan aset dari pemerintah provinsi. Tapi kami akan terus melakukan himbauan bersama seluruh pihak terkait, pemerintah provinsi menghimbau kiranya bisa direlokasi karena ini kan namanya pengungsian sementara. Ada waktunya. Tadi saya bilang waktunya sebenarnya adalah 7, bisa ditambah 7, bisa lagi ditambah 3, artinya 17 hari. Nah, setelah itu kami sebenarnya tawarkan, mari ayo kita relokasi ke rusun-rusun yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa rusun yang mungkin bisa digunakan. Kami masih terus bersama dengan pihak-pihak termasuk wali kota dengan jajaran melakukan himbauan kepada warga. Walaupun kami kemarin sudah juga mendengar katakanlah keinginan ataupun harapan dari warga tersebut, baik yang disampaikan oleh Pak Lurah atau yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, oleh RW, RT maupun LMK dan bahkan warga sendiri yang menyebut. Tapi kami berharap ini nanti bisa ada suatu solusi yang terbaik khususnya bagi mereka dan juga bagi kita semuanya. Ya amin, amin Pak. Ya. Yang terakhir Pak, pesan untuk warga Jakarta secara keseluruhan Pak. Pastinya kita tidak ingin musibah kebakaran ini berulang-ulang. Oleh karena itu untuk yang wilayah-wilayah pemukiman warga, tolong gitu ya, betul-betul mari kita sama-sama cek dan cek lagi terkait yang selama ini sering menjadi penyebab kebakaran. Misalnya adalah arus pendek. Cek juga bagaimana ini saluran listrik. Kadang-kadang kan semrawut, sudah tua dan sebagainya. Ada juga yang untuk pemukiman sering adalah karena kompor atau tabung
gas tertentu yang mungkin karena kurang pemeliharaan, ayo terkait masalah kompor, dapur dan sebagainya. Tapi juga ya ada terkait masalah human error-nya. Nah ini kemudian bagaimana warga itu juga sadar kalau terkait hal tersebut. Untuk yang terkait dengan kebakaran yang di gedung-gedung, tadi Pak Kadis Mulkarman sudah menyampaikan kan, ada berbagai mitigasi yang harus kita lakukan dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja, tapi dengan stakeholder lain, utama juga adalah para pemilik gedung tersebut. Terima kasih. Berarti kerjasama dari seluruh pihak ya Pak ya? Pastinya ada sinergi kolaborasi bersama yang sudah dilakukan. Iya, kita berharap memang kebakaran seperti ini tidak terulang kembali untuk wilayah Jakarta Pak ya? Kami berupaya lah, berbagai hal kami akan lakukan untuk bisa membantu masyarakat. Tadi sudah disampaikan, bahkan sebenarnya di sini juga hadir juga Kepala Dinas Dukcapil, bagaimana warga masyarakat yang kehilangan KTP, dokumen-dokumen pendudukan lainnya juga bisa kita bantu. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Pak Budi, apa kabar Pak? Baik, Pak. Ya, baik Pak Budi, ini tentunya kebakaran menghanguskan harta benda, termasuk surat-surat berharga para warga yang ada di Kemayoran ini Pak. Lantas berapa Pak jumlah mereka yang mengajukan untuk membuat pembuatan ulang, baik itu KTP, KK, dan lain sebagainya? Ya, jadi memang Mbak, kita protap kita jika ada kebakaran atau bencana, banjir, ya kita langsung H+1 melakukan buka posko di lokasi kebakaran. Di lokasi kebakaran kita buka posko. Nah, biasanya itu kalau orang hilang KTP, kita harus ke kepolisian. Kita enggak, pokoknya mereka langsung datang ke posko, ya membawa diri mereka, bilang Pak, KTP saya hilang, akta saya hilang, tidak, langsung kita cari. Dan langsung kita cetakkan hari itu juga. Hari itu juga. Ya, jumlahnya itu yang saat ini hingga kemarin ya, sore totalnya 519 dokumen yang kita sudah cetakkan. Terdiri apa saja nih? Ya, ada KTP 269 yang sudah kita cetak. Ya, ada kartu keluarga ada 88, KIA yang kartu identitas anak ada 77 dan akte kelahiran yang hilang ada 85 yang kita cetakkan. Berarti benar-benar warga yang memang tinggal di situ yang terdampak kebakaran yang boleh mengajukan pembuatan KTP ulang? Iya, jadi langsung kita saat itu kita cetakkan, nggak ada proses lagi untuk disiapkan. Jadi langsung mereka datang, kita cetakkan, kita bawa alat-alat langsung ke posko, ya persis kayak di kelurahan, yang kita masukkan. Untuk mempermudah warga juga ya, Pak ya? Mempermudah warga, agar warga langsung bisa mendapatkan dokumen pendudukannya hari ini. Oke, baik Pak Budi. Terus memang untuk tahapan itu juga diberlakukan tidak hanya di sini tapi di semua wilayah di Jakarta? Iya, protap kita, ya jika ada bencana, baik itu kebakaran, ya dan juga banjir, kita langsung H+1 obatnya langsung dilakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Awaludin telah bergabung bersama kami di TV. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BPBD Provinsi Jakarta, Bapak Maruli, dan juga sudah ada Ibu Premi Lasari selaku Kepala Dinas Sosial ya Provinsi Jakarta. Bu Premi, terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinsos Jakarta sendiri pada saat kebakaran di Kemayoran terjadi, apa saja Bu sejauh ini? Jadi memang kami bersama perangkat daerah terkait di bawah komando dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, pertama adalah berusaha memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban pengungsi ini terpenuhi. Terutama tadi dalam pemenuhan tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPBD, hunian sementara buat para pengungsi ini kami langsung bangun koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BPBD, kemudian juga Dinas Sosial sendiri, kemudian dari Kementerian Sosial untuk pembangunan hunian-hunian sementara tenda. Cukup banyak tenda yang terpasang di sini, hampir lebih dari 27 tenda gitu ya. Untuk karena pengungsinya cukup besar dan juga ada beberapa lokasi di musola juga ada gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana masyarakat dia tetap bisa makan. Nah, ini yang kita berkolaborasi juga pemenuhan kebutuhan makan mereka dari BPBD juga menyediakan BPBD, kemudian Dinas Sosial sendiri, kemudian juga beberapa pihak kita mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah
banyak sekali bantuan-bantuan dari pihak CSR yang bisa mensupport dari penghuni. Dan yang ketiga yaitu layanan dasar psikososial buat anak-anak. Anak-anak pasti mengalami trauma. Bagaimana anak-anak itu mereka tetap bahagia di pengungsian, kami melakukan layanan dasar psikososial buat anak-anak. Ya, semacam trauma healing ya, Bu ya. Kalau misalnya kebakaran kemarin Pak di Kemayoran ini, langkah apa yang langsung dilakukan oleh pihak BPBD sendiri? Ya, pada saat terjadi kebakaran di Kemayoran kemarin, langkah pertama adalah setelah kita menerima informasi terjadinya kebakaran, kami langsung mengkoordinasikan seluruh komponen, baik itu dinas sosial, wali kota setempat, kemudian dinas pemadam kebakaran, dan juga seluruh komponen yang ada termasuk TNI, Polri, dan masyarakat juga. Kita lihat di sini ada komponen-komponen masyarakat juga yang berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita di Kemayoran ini. Nah, ini langkah pertama, yaitu kita setelah dilakukan pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran, maka kami melakukan penanganan penyediaan tempat tinggal bagi pengungsi. Kita lihat sama-sama di sini ada lebih dari 20 tenda pengungsian yang sudah kami dirikan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Setelah tenda tersebut kami dirikan, kami lakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu seperti kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya. Jadi kami mensupport untuk kebutuhan pangan berupa makanan siap saji yang siap untuk disantap oleh masyarakat di lokasi pengungsian. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sandang, ya, perlengkapan mandi, kemudian juga perlengkapan sekolah. Kemudian juga di tahapan berikutnya mulai tanggal 22 kemarin kami sudah melakukan juga layanan dukungan psikososial khususnya bagi anak-anak yang terdampak apapun yang merupakan penyintas korban kebakaran di Kemayoran ini. Ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh BPBD tentunya ya Pak ya. Baik, Pak Maruli, di Jakarta ini masih ada potensi cuaca ekstrim. Langkah antisipasi apa Pak yang sudah dipersiapkan Pak ataupun dilakukan? Baik, Pemprov DKI Jakarta terus memantau perkembangan terkait dengan cuaca di wilayah DKI Jakarta dengan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG secara rutin dan kontinu supaya kita bisa mengambil keputusan manakala hal itu perlu dilakukan. Nah, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, BPBD DKI Jakarta dalam hal ini senantiasa untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Pertama yang kami lakukan adalah melakukan apel kesiapsiagaan untuk menghadapi musim penghujan di DKI Jakarta. Nah, apel kesiapsiagaan ini kita melibatkan seluruh komponen yang ada di DKI Jakarta, baik itu instansi pemerintah DKI Jakarta, SKPD-SKPD terkait, kemudian juga dari TNI, Polri, serta komponen-komponen masyarakat lainnya, termasuk swasta dan juga perguruan tinggi serta rekan-rekan media. Di dalamnya juga kami ikutkan dalam pelaksanaan apel kesiapsiagaan. Kemudian langkah berikutnya adalah kami mendistribusikan peralatan-peralatan untuk penanggulangan bencana banjir ya, ke kelurahan-kelurahan yang rawan terhadap banjir. Nah, ada 25 kelurahan yang sudah kami distribusikan peralatan-peralatan, baik itu perahu karet, tenda pengungsian, bahkan buffer stok pun sudah kami siapkan untuk di lokasi-lokasi kelurahan yang rawan terhadap bencana banjir. Lalu langkah apa lagi yang kami lakukan? Selain 2 langkah tadi yang sudah kita lakukan, kita juga melakukan gladi lapang. Jadi seolah-olah terjadi suatu bencana, itu sudah kita lakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang tadi melaksanakan apel kesiapsiagaan itu. Jadi mereka sudah tahu bila mana terjadi bencana harus berbuat apa masing-masing komponen tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah early warning system. Nah, early warning system ini kami lakukan dengan memberikan informasi kepada warga yang berdomisili bertempat tinggal di 13 aliran sungai yang memasuki wilayah DKI Jakarta. Ini senantiasa kami informasikan bila mana terjadi peningkatan tinggi muka air di
13 aliran sungai di Jakarta tersebut. Nah, ini langkah-langkah antara lain yang kami lakukan untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan di wilayah DKI Jakarta. Berarti sudah banyak langkah mitigasi juga antisipasi yang dilakukan ya Pak untuk BPBD Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Maruli telah bergabung bersama kami di Sindonews TV.